terpercaya. Tenaga medis di Rumah Sakit Clara Gobel Bualemo Gorontalo mengeluhkan honor jasa umum yang belum dibayarkan selama lebih dari 3 tahun. Petani kelapa di Gorontalo menyambut gembira kenaikan harga kelapa yang selama ini selalu anjlok. Mobil pick-up yang mengangkut belasan ibu-ibu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terguling saat melewati tikungan. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Clara Gobel Bualemo Gorontalo mengeluhkan honor jasa umum yang belum dibayarkan selama lebih dari 3 tahun. Direktur Rumah Sakit menyebut keterlambatan pembayaran lantaran terkendala regulasi yang belum mengatur mekanisme pembayaran sejumlah layanan kesehatan. Tenaga medis mulai dari perawat hingga dokter di Rumah Sakit Clara Gobel Bualemo mengeluhkan honor jasa umum yang tak kunjung dibayarkan. Honor jasa umum ini belum dibayarkan sejak tahun 2022 hingga 2025. Salah satu tenaga medis bilang kondisi ini telah dikeluhkan sejak beberapa bulan terakhir, namun hingga kini tak kunjung menemukan titik terang. Sebelumnya, honor jasa umum ini masih rutin dibayarkan sebagaimana mestinya. Kini, tenaga medis hanya bisa bersabar dan berharap honor jasa umum ini dapat segera dibayarkan. Jasa umum itu dibayarkan setiap bulan atau gimana? Tidak seperti jasa BPJS dia kadang per 3 bulan, 6 bulan. Sekarang sudah berjalan berapa tahun belum terbayar? Kalau tidak salah 3 tahun. 3 tahun. 2020. Jadi kurang lebih begitu. Kayak dampak ke ekonomi sih berdampak, cuma gimana? Ya. Nggak bisa bersabar. Iya. Berharap sekali itu jasa umum. Iya, kalau masalah berharap sekali. Sementara itu, PLT Direktur RSCG Bualemo pun membenarkan belum membayar honor jasa umum untuk tenaga medis selama lebih dari 3 tahun. Keterlambatan pembayaran lantaran terkendala peraturan daerah yang tidak mengatur mekanisme pembayaran sejumlah layanan kesehatan di RSCG. Akibatnya, manajemen rumah sakit pun mengaku takut mengambil resiko dalam melakukan pembayaran honor jasa umum. Anggaran untuk pembayaran honor jasa umum ini masih tersedia dan akan tetap dibayarkan. Jadi kenapa dari sebelum-sebelumnya juga belum dicairkan itu karena kita menunggu regulasi ini. Jangan sampai kita menyalahi aturan dalam hal pembagian jasa, terutama jasa umum. Kalau masalah jasa umum itu memang regulasi yang masih kita pertimbangkan karena ini menyangkut pembayaran. Jangan sampai kita bisa ada temuan dari tim pemeriksa, dari keuangan, dari BPK maupun BPKP, sehingga ini yang masih jadi problem dalam pembayaran jasa ini, jasa umum terutama ya. Perda yang ada yang terdahulu, perda yang pertama yang ada di RSTN itu memang ada layanan yang sehingga dari tim yang menghitung ini tidak bisa memastikan ini dalam perda itu tidak hanya dicantumkan misalnya totalnya dapat berapa, tetapi tidak dibagi antara dari total misalnya 20.000 berapa yang ke jasa pelayanan, berapa yang ke jasa sarana. Itu yang tidak diatur. Nah, itu yang tidak ada di perda itu, sehingga itu yang jadi masalah bagi kita. Kalau untuk soal dananya ya. Ada, untuk dananya ada.
Pihak rumah sakit belum memastikan total honor yang akan dibayarkan untuk jasa umum dan masih akan melakukan penghitungan. Kini pihak rumah sakit juga telah mengusulkan perbaikan perda agar segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Bualemo, Gorontalo. Saudara, 2 unit rumah dinas di Sekolah Dasar Yapis, Merauke, Papua Selatan hangus terbakar. Penyebab kebakaran tidak diketahui. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Merauke dan TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk memadamkan api. Warga bersama polisi membantu menyelamatkan barang dari gedung perpustakaan yang berdampingan dengan rumah dinas yang terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kurang lebih rumah dinas SD Yapis ini kurang lebih ada 2 pintu, 2 pitak yang terbakar. Kemudian untuk korban jiwa tidak ada, tapi kalau korban material seperti rumah dan lain sebagainya mungkin untuk sementara kita belum bisa pastikan. Menunggu sampai besok dan penyebab kebakaran juga kita belum bisa pastikan dalam penyelidikan. Saudara, naiknya harga kelapa di wilayah Gorontalo disambut gembira petani. Menurut petani, dampak mahalnya harga kelapa bisa meningkatkan pendapatan petani kelapa. Harga kelapa kini melonjak naik dari yang sebelumnya. Sejak beberapa tahun terakhir harganya selalu anjlok. Harga kelapa kering atau kopra menembus kisaran Rp20 hingga Rp23.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp10.000 saja. Mahalnya harga komoditas kelapa ini pun disambut gembira petani lantaran dinilai cukup memberikan kesejahteraan yang telah lama dinantikan. Petani bilang, kenaikan harga kelapa ini membuat pendapatannya meningkat. Namun, di balik mahalnya harga kelapa ini, petani juga dihadapkan dengan cuaca buruk seperti curah hujan yang tidak menentu. Lumayan juga, Pak. Terus bersyukur. Kalau 2000 harga cuma 5.000, 6.000. Terus tidak memuaskan kan itu harga begitu. Kalau sekarang kan lumayan. Nah, jadi memang dampak ke petani alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, kenaikan harga kelapa lantaran meningkatnya persaingan pasar, perusahaan, serta tingginya permintaan ekspor kelapa Gorontalo ke sejumlah negara. Harga kelapa ya, sekarang ini kan berkompetisi nih. Tadinya pemain kelapa ini sebatas 2 perusahaan, PT Trijaya Tangguh dan PT Royal. Ya, ini yang mewarnai harga beli kelapa di masyarakat, di petani. Namun sekarang permintaan dari luar impor itu untuk buah kelapa itu sudah cukup besar. Ya, bahkan Cina itu minta 200 kontainer per bulan. Nah, ini menstimulasi harga kelapa naik gitu. Bagi pemerintah, selama itu terbaik bagi petani, tentu pemerintah akan mengawal itu, memastikan bahwa itu berjalan secara fair gitu kan. Nah, ini kemudian harusnya industri kelapa di Gorontalo menarik pelajaran penting bahwa bagaimana mereka juga harus memperhatikan petani kelapa gitu ya, dengan membeli kelapa dengan harga yang wajar dan sama-sama untung gitu kan. Jadi ini juga harus diperhatikan ke depan. Dengan mahalnya harga kelapa ini diharapkan menjadi penyemangat petani untuk memaksimalkan pengelolaan dan budidaya kelapa di Gorontalo. Selain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, produksi kelapa petani juga diharapkan terus mencukupi kebutuhan ekspor. Budidaya kelapa ini pun dinilai menjadi komoditas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, petugas lapas kelas 2B Kabupaten Bualemo bersama warga binaan kembali memanen 9 ton jagung di lahan seluas 2 hektar. Jagung ini merupakan hasil perkebunan warga binaan.
Petugas bersama warga binaan di Lapas Kelas 2B Kabupaten Bualemo melakukan panen raya jagung yang telah dikelola sejak beberapa bulan terakhir. Tanaman jagung ini dikelola langsung oleh warga binaan dengan pendampingan dari petugas dan Dinas Pertanian di lahan seluas hingga 2 hektar. Panen kali ini merupakan yang kedua kalinya dan tahun ini hasil panen dari lahan seluas 2 hektar menghasilkan 9 ton jagung. Kualitas jagung yang dihasilkan pun tak kalah saing dengan hasil panen petani pada umumnya. Hasil panen ini nantinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan jagung di Gorontalo. Sementara, hasil penjualan akan kembali dikelola untuk keperluan produksi dan kebutuhan lapas dalam mengembangkan potensi atau keahlian warga binaan. Kepala Lapas Bualemo bilang, program ketahanan pangan ini sebagai wadah bagi warga binaan untuk lebih produktif dan mengembangkan kreativitas dalam berbagai sektor. Ini sudah panen raya kedua dalam tahun ini. Sebelumnya kami sudah melakukan panen raya di bulan Maret dengan hasil sekitar 9 ton ya. 9 ton. Hari ini kita melaksanakan panen kembali di bulan Agustus, panen raya kedua di tanah seluas kurang lebih 2 hektar. Penanaman ini dilakukan oleh warga binaan kami sebanyak kurang lebih 15 orang ya. 15 orang. Silih berganti, ada yang ketika bebas kita keluarkan lagi penggantinya seperti itu. Jadi 15 orang. Selama proses tanam, petugas lapas dan warga binaan juga harus melalui berbagai permasalahan, termasuk mengatasi hama yang menyerang. Salah satu warga binaan mengaku sangat senang bisa diberikan kesempatan dalam bertani meski tengah menjalani masa hukuman. Saya bekerja di luar itu asimilasi, jadi terapi hasil di kobong itu, tapi ada juga itu hasilnya, Pak. Jadi ada aktivitas juga, Pak ya? Iya, Pak. Tapi orang si pekerja di luar itu ada 15 orang. Tapi si pekerja dari pekerja jagung semua, Pak. Tapi sebelumnya memang sudah tahu bertani atau banyak belajar juga? Dari kampung saya, Pak. Memang petani. Iya, petani. Tapi selama mungkin di lapas banyak pembinaan juga ya? Iya. Banyak sih pekerja itu macam itu kerja itu batako, jadi sayuran. Itu sudah di pekerja terang, Pak. Program ketahanan pangan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi warga binaan maupun perekonomian daerah. Tim Liputan Kompas TV, Bualemo, Gorontalo. Mobil pick-up yang mengangkut belasan ibu-ibu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terguling saat melewati tikungan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan mobil bak terbuka atau pick-up yang mengangkut rombongan ibu-ibu terguling di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat melintas di tikungan Jalan Poros Malakaji Sapaya, Kelurahan Cikoro, Kabupaten Goa, mobil pick-up yang mengangkut belasan ibu-ibu dan 2 orang anak kecil tiba-tiba terguling di pinggir jalan. Saat terbalik, mobil pick-up sempat mengeluarkan asap pada mesin dan nyaris terbakar, namun warga langsung memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun dari hasil penyelidikan polisi, diduga sopir tidak mengurangi kecepatan saat melaju di tikungan. Di dalam juga, di rumah, Pak. Iya. Jadi pasti dia di sini bertele-tele, tapi dikira anak mau pergi latihan di sekolah sini. Pas sampai di sini tak balik keluar semua. Mau kemana tuh rencana, Bu?
mau ke Lembeh katanya. Ada acara nih. Apa namanya, pergi pisang. Pisang, Iya. bawa kembali. Dari Lenin 2 katanya, Pak, mau ke Lembeh ya. Lembeh bawa pengantin. Oh, pengantin. Iya. Sempat ada viral di media sosial bahwa telah terjadi kecelakaan bus out of control atau kecelakaan tunggal tepatnya di Jalan Poros Malakaji Sapaya, yaitu sebuah mobil pickup yang bermuatan penumpang hilang kendali di tikungan, sehingga mobil tersebut jatuh ke kiri. Untuk kondisi penumpangnya bagaimana? Untuk kondisi penumpang, jadi kami sudah koordinasi dengan warga setempat dan mengecek ke puskesmas setempat bahwa tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas ini. Ada luka-luka kah, Pak? Menurut informasi ada cuma lecet kakinya dan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Ini pickup diangkut berapa orang penumpang? Informasi dari warga sekitar 11 orang penumpang. Ada anak-anak, Pak? Ada anak 2, syukur alhamdulillah selamat semua. Saudara, diduga hilang konsentrasi, seorang pengendara motor menabrak mobil truk bermuatan material besi yang sedang parkir di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak diketahui pasti penyebab tabrakan ini, namun pengendara motor diketahui menabrak sebuah truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Akibatnya pengendara motor mengalami luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Jadi kendaraan yang melibatkan kendaraan motor Honda Beat inisialnya HA dan menabrak sebuah mobil truk Fuso yang berinisial PS yang sementara parkir di sisi kiri bahu jalan yang memuat material besi dan yang ditabrak oleh pengemudi motor tersebut. Untuk penyebab sementara dugaannya dia seperti apa sampai bisa menabrak? Untuk kami sudah cek di rumah sakit dan kami meminta keterangan dari pihak motor, itu dia kurang konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya dan tidak melihat kendaraan yang berada sementara parkir di sisi bahu kiri jalan. Saudara, seorang pria di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dilaporkan hilang usai pamit hendak ke kebun dengan menyeberangi kali menggunakan perahu. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian korban di kali yang diketahui tempat korban melintas dengan perahu. Setelah pencarian selama 2 hari, korban akhirnya ditemukan telah meninggal dunia di dekat ranting pohon yang menjorok ke kali. Menurut keluarga, korban pamit untuk menuju ke kebun hendak mengambil busur dan panah yang berada di kebun. Namun untuk mencapai kebun, korban harus melintas kali dengan perahu kecil. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga. Sekitar pukul 9.30, korban berpamitan kepada saksi untuk mengambil jaring dan busur berada di kebun sekitar pinggir kali. Dengan menggunakan perahu ketinting miliknya pada pukul 21.00, saksi menyadari bahwa korban belum kembali. Kemudian saksi bersama warga kampung Butipti bergerak mencari ke rumah, namun yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Pada pukul 22.00, saksi dan warga mencari korban hingga akhirnya menemukan perahu ketinting milik korban dan ditemukan jejak kaki menuju ke kali. Kedapatan mencuri bawang 1 karung di pasar. Pelaku dikeroyok pedagang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Seorang pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikeroyok pedagang di pasar. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan menghentikan aksi main hakim warga. Pria tersebut dikeroyok pedagang di Pasar Minasamaupa, Kabupaten Goa, lantaran kedapatan mencuri bawang merah sebanyak 1 karung milik pedagang. Akibatnya pelaku menjadi sasaran kemarahan pedagang. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan mengevakuasi lantaran pelaku terus menjadi sasaran pedagang.
Setelah berhasil evakuasi, pelaku dibawa ke Mapolres Goa bersama 1 unit sepeda motor pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis dan sebelumnya pernah ditangkap oleh pedagang lantaran mencuri di pasar. Yang mana pelaku ini ditemukan oleh warga atau para penjual melakukan pencurian terhadap bawang merah kepada salah satu pedagang di pasar tersebut. Namun yang bersangkutan pada saat ditemukan barang bukti atau bawang sebanyak 1 karung itu sudah berada di atas motor pelaku, sehingga para pedagang atau warga yang ada di sekitar pasar mengamankan pelaku tersebut. Saudara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton mengungkap penyalahgunaan pada beras SPHP yang tidak sesuai standar mutu dan ukuran. Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Polres Buton menemukan beras SPHP dioplos dengan beras standar rendah ke dalam karung beras isi 5 kg milik Bulog. Selain itu, takaran tidak sesuai ukuran 5 kg, namun hanya berisi 4 kg. Harga yang dipatok pun melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 229 karung beras SPHP milik Bulog bersama 2 tersangka pengoplos beras SPHP. Pelaku usaha yang memperdagangkan beras SPHP yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, baik isi bersih maupun berat bersih serta harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, khususnya Subdit Indaksi, melakukan penyelidikan. Adapun barang bukti yang dapat kami sita untuk di Polres Buton ada 129 sak beras kemasan 5 kilo, kemudian yang di Polda Sultra ada 100 sak kemasan 5 kilo. Kemudian selain itu ada alat timbangan dan juga alat mesin penjahit. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara beserta jajarannya, terutama Dirkrimsus, bahwa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah memanfaatkan momentum yang ada saat ini untuk menjual beras di luar kualitas, kemudian harganya di atas HET, kemudian menggunakan kemasan beras bekas dari Bulog. Jadi mungkin ini menjadi komitmen kita semua bagaimana mengawal beras pemerintah itu bisa sampai ke masyarakat dengan harga dan kualitas yang sesuai, kemudian menindaki dengan tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan atau menyelewengkan beras-beras pemerintah. Saudara, polisi gabungan Polresta Kendari dan Polda Sulawesi Tenggara menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita paruh baya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku yang merupakan rekan dari suami korban dan sering bermalam di rumah korban. Pelaku kemudian datang ke rumah korban saat suami korban sedang berada di luar kota. Pelaku awalnya hendak memperkosa korban yang telah berusia 59 tahun. Takut aksinya diketahui, pelaku mendorong korban hingga terjatuh dan melukai korban dengan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku serta baju dan pakaian dalam korban. Pelaku kini terancam hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Oh, Pak, di mana? Asli mana? Tersangka ini melakukan pembunuhan setelah dia melakukan asusila. Dia melakukan persetubuhan kepada korban dan karena merasa takut ketahuan, tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban.
Jadi pelaku ini bekerja dari suami dari korban, bekerja di situ ya. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Barang bukti disita dari seorang kurir saat dalam perjalanan. Pelaku ditangkap di Desa Bahomuahi, Kabupaten Morowali bersama barang bukti sabu seberat 1 kg lebih yang berasal dari Kota Palu. Pelaku mengaku akan menjual sabu di wilayah Bahodopi. Kapolres Morowali bilang, penggagalan peredaran sabu 1 kg itu berkat informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh polisi. Pelaku sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Pada hari Minggu, sekitar tanggal 3 Agustus 2005, pukul lebih kurang 19.35, Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Bahomuahi, Kecamatan Bumi Tengah, Kabupaten Morowali, telah dilakukan penangkapan terhadap salah satu pria yang terduga atas nama AR. Pada saat itu, jajaran dari Sat Narkoba mendapat informasi ada dugaan pembawaan barang jenis narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota Sat Narkoba mengamankan mobil yang dikendarai AR, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan. Ditemukan 2 saset jenis narkoba, yang satu adalah ukuran besar yang ditemukan di bawah kursi supir, kemudian ada 1 saset berukuran kecil. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.